berkehendak hati untuk berbicara tentang satu tema, yaitu tentang jangan takut, percaya saja. Ini bukan kata saya, tapi saya penggal. Nanti tahu siapa ini, perkataan siapa ini kan gitu ya. Jangan takut, percaya saja. Ada dalam kurungnya perihal tentang keberanian percaya. Oh gitu ya, percaya aja mesti pakai berani-berani ya. Kan gitu ya. Harusnya kan percaya aja, tapi ternyata ada keberanian percaya. Nah, itu sebabnya mari kita lihat ada dua firman Tuhan yang menjadi landasan untuk tema ini, yaitu jangan takut, percaya saja. Pertama dari Lukas 8 ayat 50, kemudian Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Sebenarnya kalau ingat-ingat 2 minggu sebelumnya saya sempat bahas tentang Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ya. Tapi begitu menggali ada banyak hal yang bisa menambah lagi dari pengetahuan kita tentang Mazmur 23 ini. Dan itu menarik. Dan saya coba gabungkan antara Lukas 8 ayat 50 dan Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 untuk menjadi dasar tema firman Tuhan hari ini. Jangan takut, percaya saja. Mari kita lihat di depan bacaan kita. Kita boleh baca ini bersama-sama. Lukas 8 ayat 50. 3, 2, 1. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yesus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Kemudian Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. 3, 2, 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita sedikit bermazmur ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita sepakat dengan Raja Daud ya. Ini Mazmur dia. Jadi ini Mazmur artinya pujian ini. Jadi kita sudah baca dalam bentuk Mazmur tadi. Lukas 23 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu kan sudah mendengar. Kita ini sudah sama-sama mengetahuinya kan gitu ya, dengan kondisi dunia saat ini, bahwa penuh dengan bermacam persoalan. Itu sebabnya saya bahkan mulai dari awal kasus-kasus bukan saja COVID, tapi semua persoalan, bahkan termasuk bencana-bencana yang luar biasa terjadi, ini harusnya menjadi fokus kita untuk kehidupan, menjadi fokus kita untuk bagaimana melihat tentang keadaan dunia ini dan bagaimana kita harus melangkah ke depan. Seperti apa itu? Kalau kita perhatikan baik-baik, semua persoalan sudah terjadi. Makanya saya sering bilang jemaat melalui mimbar ini, mari kita perhatikan, belajar firman Tuhan, apa yang terjadi. Mulai dari keadaan dunia, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada banjir, ada longsor, ada tsunami, ada angin badai di daerah kami NTT yang tidak pernah jadi seperti itu kemarin beberapa bulan yang lalu, sampai kita juga kasih bantuan kan. Nah ini suatu terjadi luar biasa, kardus rumah semua diangkat ke atas, itu baru pernah terjadi. Selama saya ada di NTT belum pernah terjadi. Setelah saya berangkat ke sini baru saya lihat kondisi itu.
Nah, ini hal-hal yang luar biasa. Kemudian kerusuhan ekonomi mulai luar biasa. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang juga mulai pilot dan lain sebagainya. Banyak orang mengalami PHK, dirumahkan, lain sebagainya. Ini mengalami kerusuhan iman. Ujungnya apa dari semuanya ini? Ini sebenarnya ujung dari semua ini akan menuju kepada suatu ancaman. Ya, kita dalam tanda kutip aja, kematian umat manusia. Kematian umat manusia. Nah, kalau dengan demikian, kita berani simpulkan seperti semuanya itu ujung dari semua persoalan yang terjadi di muka bumi ini. Apa yang harus kita perbuat? Gitu ya. Apa harus kita perbuat untuk bisa bertahan sekaligus memenangkan semua persoalan yang sudah saya sebutkan, bukan satu loh, tapi semua yang sudah ada yang sudah bisa kita ketahui. Satu kalimat indah ini dari Tuhan Yesus sendiri. Ada dari situ, coba. Satu kalimat indah dari Tuhan Yesus sendiri untuk jawaban kita. Itu apa? Jangan takut, percaya saja. Dari bacaan tadi di Lukas 8 ayat 50 itu waktu Yesus berjalan, lalu ada seorang kepala rumah ibadah namanya Yairus. Bukan mobil Yaris ya. Yairus datang ketemu Yesus jalan, lalu dia bilang begini, Tuhan tolong, anakku hampir mati, sakit berat, Tuhan tolong. Lalu apa kata Yesus? Jangan takut, percaya saja, anakmu tidak mati. Nah, ini kan luar biasa. Yairus sudah tahu kondisi anaknya. Kalau berbicara secara manusia, kita anggaplah Yesus manusia, kan gitu ya. Pasti yang lebih tahu Yairus. Karena Yairus yang tahu keadaan anaknya. Makanya Yairus datang dengan segala pergumulan yang berat. Tuhan tolong, anak saya hampir mati. Lalu Tuhan jawab begini, gak usah takut, percaya saja. Saya membayangkan seperti itu. Sesama manusia, saya datang menolong kepada manusia si A, dia bilang, gak usah takut, percaya saja. Oke, saya percaya gitu kan. Tapi dalam hati, ini siapa dia? Nah, kan gitu. Ini siapa? Emang dia punya apa? Dia berani ngomong begitu. Padahal saya tahu anak saya memang udah kolej, udah mau selesai, udah mau tamat gitu kan, udah mau end. Tapi inilah kita harus belajar. Dalam situasi bagaimanapun, tetap Yesus di atas segalanya. Amin. Dan Yairus mendapat suatu perkataan yang pertama ketika dia bersuara minta tolong, dan jawaban pertama dari mulut Tuhan Yesus keluar untuk dia menguatkan imannya, jangan takut, percaya saja. Dan ini saya kutip. Jadi ayat jadi judul tema minggu ini. Jangan takut, percaya saja. Apakah kemudian Yairus langsung mendapatkan jalan terbuka? Tidak ada tantangan. Lalu kemudian bersama-sama Yairus dan Yesus ke rumahnya. Sampai di sana, ternyata orang udah menangis. Artinya pengunjung pelayat semua udah menangis. Kalau karena menangis dalam rumah duka udah apa artinya? Berarti sudah mati. Dan bukan satu dua, tapi orang kampung. Nah, kalau satu yang menangis mungkin masih ada tanda tanya. Tapi kalau sisi kampung dan ada juga pelayat, kalau semua udah nangis berarti benarlah mati, kan gitu ya? Udah mati, kenyataannya mati. Saya kira pasti Yairus bertanda tanya lagi. Lah, tadi Tuhan bilang nggak apa-apa. Ini udah mati, kan gitu. Tantangan loh, tantangan. Lalu Tuhan bilang kepada orang banyak seperti ini, jangan menangis. Dia tidak mati. Dia cuma tidur. Apa respon kalau kita baca dalam Lukas 8 itu? Mereka menertawakan Yesus. Mereka mengejek dia. Ini orang aneh, ini udah mati, dia bilang hanya tidur, kan itu. Nah, kalau kita baca di Injil, baik itu Matius, Lukas, Markus, Yesus mengusir mereka karena nggak beriman gitu kan. Yesus mengusir mereka pergi. Yesus hanya bawa temannya, muridnya, dan juga orang tua dari anaknya. Sampai ke dalam, perkataan Yesus luar biasa. Bangunlah anakku. Kalau di terjemahan yang lain, talitakum,
Nah ini yang saya pakai dasar nama anak saya, Lovely El Talita. Nah, Talita kum, bangunlah hai anak gadis, gitu kan? Talita itu artinya anak gadis. Kum itu bangkit. Bangkitlah hai anak gadis. Seketika anak gadis itu bangkit. Apakah kasus belum terjadi? Sudah mati. Nah ini kita mau lihat bagaimana Tuhan punya kerjaan. Sudah mati. Oke lah tadi Yairus berangkat dari rumah mungkin masih gitu kan. Makanya Yairus bilang tolong anak saya mau mati. Tapi memang ternyata udah mati. Dan itu disaksikan semua pengunjung dan sudah menangis. Wah kalau orang Kupang itu kalau pengunjung lagi itu kalau bisa tarik kemarin. Oh panjang gitu kan. Apalagi yang mak-mak yang tua-tua udah siap di depan rumah untuk mulai solo tuh. Apa namanya? Mulai solois, mulai nyanyi tuh panjang. Tandanya berduka yang hebat. Dan saya kira ini kejadian yang sama pada waktu itu. Tapi Yesus bilang, Yesus usir mereka karena nggak beriman. Yesus bilang, anak ini tidak mati, cuma tidur. Tapi ibu kasih dalam Tuhan. Kita memang sudah Kristen. Tapi kadang ada hal yang Tuhan izinkan untuk diuji. Bagaimana melihat iman kita. Yairus kepala rumah ibadat. Artinya dia ada di rumah ibadat, dia mengurus rumah ibadat. Tapi Tuhan izinkan persoalan besar terjadi bagi dia. Kalau sesuatu terjadi pada kita dan kita setia dengan Tuhan, mari kita lihat. Yairus saja yang kepala rumah ibadat, artinya dia pekerjaannya di dalam rumah ibadat. Tuhan izinkan kematian terjadi. Tapi apakah tidak Tuhan mampu membela dia? Nah ini menjadi catatan bagi kita. Baru saya combine dengan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kalimat jangan takut, percaya saja ini memang indah kan gitu ya. Kalau kita dengar orang bilang percaya saja, jangan takut, indah kalimat itu. Benar indah, sangat indah. Karena itu membangkitkan semangat kita. Tapi sesungguhnya dalam mempraktekkan, nah ini. Di dalam mempraktekkan kalimat jangan takut, percaya saja dari kata Yesus ini pun. Itu bisa terbelah. Ada yang benar-benar meyakini, tapi ada yang abu-abu, bahkan ada yang memang gak percaya. Bisa sih, gitu kan? Mana mungkin? Akhirnya kenapa terlalu berat persoalan yang terjadi? Bisa timbul ada istilahnya apa? Apatis. Apatis itu artinya nggak percaya sama sekali, ataupun ragu-ragu. Kenapa? Karena masalah yang terlalu berat. Banyak hal yang dialami udah terlalu berat dan cari Tuhan di mana? Kan gitu ya? Apakah hanya mau orang bilang hanya mau makan itu? Hanya mau makan itu doa, hanya mau makan itu renungan, hanya mau makan itu Alkitab, bisa. Kan nggak terbukti kan gitu. Tapi tetap Tuhan bilang jangan takut. Saking beratnya persoalan ini, akhirnya perkataan Yesus pun kita bisa dalam tanda kutip abu-abu untuk percaya itu. Meski kita orang percaya kan gitu ya. Nah ini yang kondisi yang mulai sekarang ini tantangan yang makin hebat. Oke, balik lagi kasus bersama kita semua kan gitu ya. Ini berangkat lagi satu persoalan yang berat saat ini terjadi tentang perihal COVID. Bukan berarti saya bilang nggak perlu takut, antisipasi boleh. Karena saya juga melihat luar biasa. Sekarang rumah sakit di mana-mana sudah hampir penuh. Bahkan variannya hebat, ada Delta, kan gitu ya. Varian baru Delta yang dari India itu. Dan itu luar biasa. Semalam waktu kita kumpul doa di sini, saya kan punya voltometer tuh, ada link, itu langsung, itu begitu buka, yang mati tuh berjalan terus. Jadi bisa tahu dalam per detik itu berapa yang jatuh korban tentang COVID ini, besar. Itu malam semalam kita duduk sini, saya buka link itu. Tapi yang recovery juga lebih daripada itu. Artinya yang sembuh lebih daripada itu, nggak seimbang. Mungkin 0,5% dari yang sembuh itu maksudnya, secara global standar dunia. Tapi mau bagaimanapun ini kenyataan yang sudah ada. Dan memang kita semua harus berhati-hati. Karena kita semalam saya bilang kayak bukti Alien kan gitu ya. Pernah nonton film Alien? Alien gigit satu orang, akhirnya orang ini seperti mati, tahu-tahu dia bangkit lagi. Tapi dia bukan manusia. Lalu dia menjadi alien. Dan kita nggak tahu. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia ketemu dengan orang seisi rumah. Dia gigit yang lainnya. Akhirnya yang lain jadi. Dan mulailah menyebar satu dunia ini dengan alien. Dulu saya suka nonton film alien seperti itu. Nah, saya selalu pikir kayaknya
rumus atau teknik yang bersama diambil corona seperti itu kan gitu ya. Kita nggak tahu dengan siapa, bahkan kita duduk saat ini kita nggak tahu siapa yang ada COVID kan gitu. Dan ini sebenarnya ancaman, baik secara psikologi, secara mental, bahkan rohani kita dikejar. Tapi itulah hamba Tuhan selalu memberikan suplemen. Jangan takut, jangan takut. Berawas-awas boleh, berhati-hati boleh, berjaga-jaga boleh. Dan ini termasuk kita saat ini kan. Cuma saya yang buka masker, karena memang saya harus ngomong kan gitu ya. Semua saya bilang kita tetap protokol ketat, kecuali kita yang mau bicara oke yang buka. Artinya ini kita berawas-awas memang kondisi ini ada, tapi jangan sampai melebihi tingkat kepercayaan kita kepada Yesus. Karena belajar dari Yairus, bukan Yairus baru masuk dalam persoalan, Yairus sudah masuk dalam kematian khususnya anaknya. Tapi Yesus bilang percaya saja, jangan takut. Ketika dia percaya, dia bawa Yesus terus ke rumah, mujizat terjadi. Karena itu meski memang sederhana kalimat ini, tapi membutuhkan keberanian untuk percaya. Ini yang tadi tema besar tadi kan, keberanian untuk percaya. Mengapa? Karena sekarang orang mulai banyak yang apatis, dan kita tidak mau kita apatis. Kita mau belajar bahwa Yesus segalanya bagi kita. Beberapa contoh orang yang membuktikan bahwa percaya itu tidak sederhana, tapi membutuhkan kekuatan keberanian, dan justru disitulah mereka akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja. Saya pikir kalau ngomong semua orang pasti habis waktu kan gitu ya. Tapi beberapa contoh ada di sini. Satu Abraham, yang kedua Daniel, yang ketiga Sadrak Mesak Abednego dalam satu kelompok ini. Bagaimana Abraham? Ini tadi. Iman percaya itu tidak sederhana, tapi butuh kekuatan dan keberanian. Waktu dia akan naik ke Gunung Moria untuk memberikan persembahan, yaitu anaknya yang dia kasihi. Lalu di perjalanan mau menuju ke gunung itu, anaknya Ishak bertanya, "Bapak, di sini sudah ada api, sudah ada kayu, mana dombanya?" Ini perkataan yang butuh kekuatan dan keberanian. Udah kita naik aja nak, Tuhan akan menyediakan. Padahal nggak ada di atas, yang dia bawa anaknya. Entah apapun yang terjadi, yang penting dia mau nyembelih anaknya kan gitu ya. Tapi dalam keberanian ini dia berkata kepada anaknya, berikan kepastian, naiklah kita, Tuhan akan menyediakan di sana. Sudah ada? Belum. Karena sempat dia ambil mau nyembelih, baru kita lihat di dalam kisah kejadian itu, kejadian 22 itu. Baru Tuhan dari atas teriak, stop. Kan gitu ya. Stop Abraham, saya sudah tahu imanmu luar biasa. Baru begitu dia noleh ke sebelah, dia lihat Tuhan benar sudah siapkan domba, ada di semak belukar. Percaya saja oke, tapi butuh keberanian. Dan itu salah satu contoh. Kemudian Daniel apa? Daniel 1 ayat 12-13. Itu Daniel orang-orang muda bersama Sadrak Mesak Abednego, dan mereka bawa dalam tawanan Babel yang sekarang ini Irak. Lalu mereka ini akan diuji menjadi raja mau mencari orang-orang pintar untuk berhikmat untuk menjadi pegawainya. Lalu termasuk 3-4 orang ini dari Israel juga dimasukkan dalam camp gitu kan, untuk nanti bagaimana mereka di training, dan siapa yang paling pintar dipilih untuk jadi pegawai raja Nebukadnezar waktu itu. Lalu akhirnya mereka karena masuk camp, ada training, lalu makan kan harus yang terbaik. Nama juga ini kalau sekarang apa ya, taruna-taruna gitu kan. Taruna dipersiapkan jadi untuk bekerja di dalam pemerintahan. Jadi persiapan semua baik, termasuk makanan juga disediakan yang terbaik. Makanan yang 4 sehat 5 sempurna kan gitu ya, namanya makanan raja kan, supaya mereka kelihatan pintar, sehat dan lain sebagainya. Waktu disediakan ini perhatikan baik-baik. Percaya saja itu betul, tetapi tindakan selanjutnya ada keberanian untuk menyatakan iman percaya itu. Waktu disediakan makanan, Daniel tahu ini makanan sudah berikan pada penyembahan berhala. Karena itu dia bertekad hati tidak mau makan. Dia bilang sudah kasih kami cuma sayur-sayuran dan air putih. Lalu pegawai raja ini yang juru makan bilang, wah dia ketakutan, nanti gimana kan gitu, nanti kalian sakit. Gak apa-apa kata Daniel, kasih kami sayur dan cuma air putih, nanti uji kami selama 10 hari.
Coba, ini sebenarnya membutuhkan keberanian. Dikasih makan 4 sayur lemon sempurna, mungkin tambah vitamin yang lain kan gitu ya. Dia nggak mau. Yang penting air putih dan sayur. Karena dia tahu, jangan sampai makanan yang disediakan itu sudah dijampi-jampi. Dan memang akhirnya diikutilah permintaan Daniel. Dan kemudian setelah mereka 10 hari cuma makan sayur-sayuran dan minum air putih, dibanding dengan anak-anak muda lain dari Babel pada waktu itu. 10 hari kemudian dites, ternyata mereka yang pintarnya di atas rata-rata. Berarti di sini apa? Pembuktiannya apa? Makanan, vitamin, atau semua racikan dunia ini untuk buat orang pintar gak masuk level, gak masuk hitungan kalau bukan Tuhan di situ. Kan gitu ya? Kan itu kalau kita mau pintar, kita mau pandai, cari Tuhan. Tuhan sumber segala hikmat. Amin ya? Ini butuh keberanian untuk itu. Dan kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini juga masih teman-teman Daniel. Bagaimana mereka membuktikan iman percaya mereka? Ada yang ditaruhkan di situ, nyawa. Waktu mereka dikasih informasi bahwa raja sudah mempersiapkan patung besar, nanti begitu dengar terompet, dengar seruling dan kecapi, rebana dan lain sebagainya, pada waktu itu semua rakyat harus tunduk menyembah patung itu. Kalau tidak, ancamannya api. Lalu akhirnya benar, patung dibuat raja itu sudah selesai dan terompet belum. Kemudian raja panggil mereka. Memang pertama sih udah terjadi pada waktu itu. Mereka berempat nggak tunduk terhadap patung itu. Lalu orang kasih tahu kepada raja, itu orang-orang Ibrani yang kau pilih, yang kau percayakan jadi pegawaimu itu, mereka nggak sopan ke kamu loh. Mereka nggak tunduk ke kamu loh raja. Terbukti patung yang kau buat mereka nggak nyembah. Raja bilang, oh begitu ya. Baik, nanti kita akan buat lagi, tapi saya mau panggil mereka. Apakah mereka akan tunduk kepada saya atau enggak? Nah, waktu dipanggil itu yang terjadi di sini. Jadi ternyata iman percaya itu butuh kekuatan. Dan pasti Tuhan bela kan gitu ya. Nah, waktu dipanggil kemudian dan raja tanya, Sadrak, Mesak, Abednego, katanya kalian nggak tunduk, kalian nggak nyembah patung buatan saya itu. Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, maaf ya Tuhan, maaf ya raja, kami tidak melakukannya. Tapi seandainya pun, raja bilang begini, kalau kalian nggak nyembah, nanti kalian akan dibakar. Terus mereka bilang begini, raja maafkanlah kami. Seandainya Allah kami tidak melepaskan kami dari apimu itu, tapi dia sanggup menolong kami. Tapi walaupun dia nggak lepas kami tidak akan tunduk, kami tidak akan nyembah. Itu raja marah katanya dengan raut wajah yang menjadi sangat marah. Lalu kemudian dipanaskan 7 kali lipat api itu dan dibuanglah mereka. Orang-orang Algojo yang memikul mereka ternyata mendekati api itu mati lebih dahulu. Mereka malah dibuang ke tengah api itu. Tapi kasih dalam Tuhan, ternyata memang kata Yesus, percaya saja, jangan takut, percaya saja memang itu indah, tapi butuh keberanian. Dan kadang kita dijebloskan masuk dalam semua persoalan itu, baru pembuktian keberanian iman itu terbukti. Amin ya. Tapi hanya kita berkata begini, Pak, gak usahlah kita disamakan dengan Abraham, dengan Daniel, Sadrak, Mesak. Mereka kan orang-orang hebat, mereka orang-orang pilihan, jadi ya pantaslah mereka. Kita bagaimana mungkin kita seperti mereka kan gitu. Jangan salah, Alkitab juga ada mencatat nama-nama orang-orang yang kayak kita. Bukan orang pilihan kayak Sadrak, Mesak, kayak Daniel, dan juga kayak Abraham. Tapi ada orang-orang biasa yang kayak kita. Tapi kalau mau percaya apa yang dibuat Tuhan kepada Sadrak, Mesak, Daniel, Abraham pun bisa terjadi. Siapa mereka? Ada siapa contohnya? Ada contohnya di sini. Ada 2 orang di sini. Ini perhatikan Bapak Ibu. Satu perwira di Kapernaum. Ini orang siapa? Ini bukan orang pilihan. Ini orang kafir. Artinya orang yang bukan Ibrani kan gitu ya. Ini orang Roma yang masih kafir. Tapi tadi itu anaknya sakit dan mau mati. Ini berarti kan baik-baik, bukan cuma Abraham, bukan cuma Sadrak, Mesak, bukan cuma Daniel dan nama-nama yang hebat seperti yang lain sebagainya. Tapi semua orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, kuasa pembelaan Tuhan itu sama. Kan tadi saya bilang kan, tapi mungkin berdalil kan mereka orang nabi-nabi semua orang hebat, ya mereka pasti bisa. Kita bagaimana? Ada contoh. Perwira di Kapernaum sama seperti kita, bahkan dia bukan
orang-orang Ibrani. Dia bilang begini, Tuhan tolonglah anak saya juga sakit berat. Lalu Tuhan bilang, mari kita pergi sembuhkan anak. Apa katanya dalam iman percaya orang yang bukan orang pilihan ini? Dia bilang begini, tapi Tuhan, saya nggak layak menerima kamu di rumahku. Saya ini bawahan, tapi di bawah saya ada bawahan saya. Kalau saya perintah mereka pergi, maka mereka pergi. Kalau saya menyuruh mereka tinggal, maka mereka tinggal. Saya percaya Tuhan. Kalau engkau menyatakan anak saya sembuh, pasti sembuh. Perhatikan baik-baik. Begitu dia berkata tentang ini, Yesus, dalam tanda kutip ya, catatan ini, Yesus heran. Kok bisa? Ini bukan orang Israel, ini bukan orang pilihan, tapi kok bisa imannya seperti ini? Lalu Yesus bilang begini, kalau begitu jadilah seperti yang kau kehendaki. Sembuh anak itu. Masih ada satu lagi kan gitu. Siapa? Perempuan 12 tahun pendarahan. Ini bukan nabi, ini bukan rasul, orang biasa. Bahkan dia sudah 12 tahun itu berpenyakit pendarahan dan dia sudah cari semua tabib, tapi dia nggak dapat kesembuhan. Yang malah dia dapat uangnya habis, kan kata dalam catatan Injil ya, uangnya habis semua barang yang dipakai untuk membayar tabib-tabib itu, tapi ternyata nggak sembuh. Nah di sini kita perhatikan, pada waktu di tengah jalan dia ketemu Yesus, dia berkata begini, kalau saja ku jamah jubahnya, saat ini pun aku sembuh. Dan memang itu terjadi. Ketika dia jamah jubah, ujung jubah dari Yesus, maka sembuhlah seketika. Berarti gak ada alasan lagi bagi kita ya, bahwa bukan hanya para nabi, bukan hanya para rasul yang mendapatkan pertolongan Tuhan seperti yang hebat seperti itu, tapi semua orang yang percaya kepada Yesus butuh keberanian, dan di situ Tuhan membuktikan kuasanya. Balik lagi, kenapa kita harus percaya? Apakah tidak ada tindakan lain? Sementara masalah makin besar, makin mendekat dan mengancam kita. Jawabannya sederhana, ya percaya dulu kan gitu ya. Ya percaya saja, baru segala jalannya itu dibukakan Tuhan untuk kita. Amin. Nah percaya dulu, baru nanti jalan-jalan kita nggak lihat itu Tuhan buka. Nah inilah alasannya kenapa kita harus percaya, seperti yang Mazmur Daud tadi. Ya kita boleh lihat. Di situ dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Saya pakai poin pertama, alasan kenapa kita harus percaya. Alasan kenapa kita percaya seperti Daud. Sebab satu, Tuhan adalah gembalaku. Ayat 1 itu, Tuhan adalah gembalaku. Apa maksudnya ini? Ini menggambarkan bahwa Tuhan itu seperti seorang gembala ternak. Demikianlah Daud menggambarkan sikap Allah terhadap kita. Jadi kenapa kita percaya? Karena memang dia gembala kita. Dialah yang memelihara kita, dia yang mengurus kita, dia yang membimbing kita, dia yang melindungi kita dari semua hal ini. Kan gitu ya. Kita mau pakai siapa lindungi kita? Siapa orang kaya lindungi kita? Kan gitu. Kita mau pakai siapa orang pintar lindungi kita? Siapa yang orang punya kekuatan melindungi kita? Apalagi kita mau pakai dukun-dukun lindungi kita, kan gitu. Dukun-dukun juga mati. Dukun-dukun punya mati, dukun-dukun pun dapat sakit, penyakit dan sebagainya. Nah kita mau cari mereka, katanya orang pintar dalam tanda kutip. Bukan pintarnya orang bodoh kan gitu ya. Karena jauh dari Tuhan berarti orang bodoh. Tapi kita yang membodohkan diri, mencari orang-orang pintar. Salah. Hari ini kita belajar dari Daud. Kenapa kita harus percaya di situasi yang sulit? Karena Tuhanlah gembala kita. Dan itu dibenarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 10 ayat 11-14. Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita mungkin gak kenal Tuhan sesungguhnya, kan gitu ya. Kita hanya cuma bilang Yesus, tapi kita gak kenal dia. Tapi sesungguhnya dia gembala kita, dan dia mengenal betul kita. Ini dalam ayat 14. Akulah gembala, akulah mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yang kedua, kenapa kita harus percaya di situasi yang sulit? Yang kedua alasannya, sebab Tuhanlah yang mengenyangkan kita, yang mencukupi kita. Kita mau bekerja bagaimanapun, kita mau bangun usaha bagaimanapun, kita mau rintis bagaimanapun, hebatnya kerja kita, kalau tidak ada Tuhan di situ, nggak ada berkat. Amin ya.
Kita mau usaha bagaimanapun, kalau tidak ada Tuhan di situ, sia-sia. Belajar dari Daud, Tuhan adalah gembalaku, sebab Dia yang mengenyangkanku, mencukupiku. Ayat 2a, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Artinya domba-domba dibawa oleh gembalanya untuk makan makanan yang terbaik, kan gitu. Di masa sukar, di masa sulit seperti ini, tentang hal ekonomi bisa terjadi kerusuhan. Tapi mari kita percaya Tuhan mampu menyediakan berkat yang terbaik. Ada cukup makan, ada cukup minum, ada cukup uang, kan gitu ya. Bandingkan Ishak, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Pada waktu zaman Ishak anak Abraham, itu pun terjadi kekeringan di tanah Filistin, tanah Kanaan. Tapi Tuhan bilang, Ishak jangan pergi ke Mesir ya, karena Mesir ada banyak makanan. Kata Tuhan pada Ishak, Ishak jangan pergi ke Mesir, karena di sini aku akan memberkati engkau. Begitu dia tak ada yang perkataan Tuhan, dia tetap tinggal di situ. Kalau kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, apa yang terjadi? Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, artinya dalam tahun masa paceklik itu, masa kekeringan itu, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Bayangkan, di situasi yang gak masuk akal. Tapi ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan bilang, Ishak jangan pergi ke Mesir, jangan cari makanan di Mesir. Di sini di tempat kekeringan pun aku mampu menyediakan bagimu makanan. Dan memang Ishak bertahan seperti apa kata Tuhan. Dan di ayat 12 ini 100 kali lipat dia dapat. Padahal dia bertanam di masa yang kering, kan gitu ya. Ayat 13, dan orang itu, maksudnya Ishak, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, lebih kaya dari raja-raja di Filistin. Dari mana kuncinya? Cuman percaya kepada perkataan Tuhan. Jangan pergi Ishak, di tempat sini pun aku mampu memberkati engkau. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kemanapun kita mau pergi, kemanapun kita mau melangkah untuk memperoleh segala sesuatu, kalau tidak ada Tuhan beserta kita, berbahaya. Tapi kalau kita pun mau pergi, bawalah Tuhan sertai dengan kita. Amin ya. Supaya dimanapun kita pergi, Tuhan menyertai, di situ pasti berkat Tuhan muncul. Akhirnya banyak orang mulai bilang, orang lain kok mengalami ketakutan, orang lain kok kayaknya susah begini-begini, kok orang itu bisa dia bertahankan gitu ya. Dia nggak tahu ada Tuhan bersama dengan Tuhan itu. Jadi intinya apa? Masalah perut, masalah dompet, Tuhan juga urus untuk kita. Amin ya. Karena itu tadi saya bilang, kita mau kerja bagaimanapun, kita rintis usaha baik-baik bagaimanapun, kita banting tulang bagaimanapun, kalau tidak ada Tuhan di situ nggak ada berkat. Tapi kalau kita slow tapi tetap semangat bersama Tuhan, ya mungkin cukup untuk kita. Cukup untuk makan, cukup untuk sehat, cukup untuk sukacita, cukup untuk bahagia, bahkan cukup untuk bisa berbagi. Kan gitu ya. 3. Apa kita harus percaya di situasi yang sukar seperti ini, kata Yesus? Percaya saja, jangan takut. Mas benar begini, sebab Tuhanlah yang menguatkanku dengan firman. Ayat 2b, di situ dikatakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita seperti domba yang dibawa ke air yang tenang. Banyak kali dalam catatan firman Tuhan, air itu menggambarkan Roh Kudus dan juga kebenaran firman Tuhan. Saya pakai dalam kesimpulan, ini berbicara tentang firman. Bukankah ini masa-masa di mana banyak orang mulai mengalami tentang ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Dengan jalan apa kita memiliki kepastian pengharapan? Satu hal yang kita harus belajar, mari pegang kuat-kuat firman Tuhan. Mari pegang kuat-kuat pada kebenarannya. Karena itu yang akan menguatkan kita. Itu akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Itu akan melahirkan sukacita bagi kita jika firman ada pada diri kita. Kalau kita sudah punya persoalan yang berabek-abek banyaknya, kalau nggak ada firman, apa yang terjadi kan gitu? Apa yang terjadi? Tapi milikilah firman. Itu yang memberikan damai sejahtera kepada kita, dan itu yang membuat kita bisa berjalan di dalam pengharapan situasi yang sulit. Kemudian yang keempat, mengapa kita harus percaya? Sementara Yesus bilang percaya saja, kan gitu ya. Daud punya alasan. Sebab Tuhanlah yang menyegarkan jiwaku. Ayat 3a. Ia menyegarkan jiwaku. Apa sih kalau jiwa ini? Masih ingat Amsal 17:22? Hati yang gembira adalah obat,
seperti obat hati yang senang. Kalau semangat yang patah apa katanya? Mengerikan Tuhan. Ini semua tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus percaya di situasi yang sulit? Daud bilang, sebab Dia yang menyegarkan jiwaku. Mari kita sama-sama seperti Daud kita berkata, di situasi yang sulit, dalam dunia diancam oleh segala hal persoalan terjadi, mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu menyegarkan kita. Tuhan mampu menyegarkan jiwa kita. Tuhan mampu memberikan kelegaan, sukacita di situasi yang mulai diancam dengan segala persoalan ini. Bagaimana hati kita bisa bergembira? Kalau situasi hidup penuh dengan persoalan. Berbicara jiwa, ini kaitannya dengan pikiran dan hati. Jika pikiran dan hati sukacita, maka akan melahirkan apa? Perasaan tenang. Dan itu akan mempengaruhi tubuh. Untuk apa? Tetap sehat, tetap bugar. Karena orang bilang begini, contohnya begini ya. Orang bilang biasa kalau mah, nah ini mah, contohnya mah. Saya mah dulu juga. Nah, kalau udah mulai mah, orang tanya bilang begini. Jangan sampai banyak pikiran, kan gitu ya. Nah, biasa kalau kita ke dokter itu, Pak, Bu pasti banyak pikiran ini. Iya sih. Nah memang dari pikiran itu kan gitu. Dari pikiran mempengaruhi pencernaan. Makanya kadang psikologi itu bagus. Dia nyetir dulu pikiran kita. Pikiran udah sehat, pikiran udah sembuh, akan bawa tubuh kita juga ikut sembuh. Tapi sebelum manusia mendapatkan metode ini, firman Tuhan sudah kasih dengan jelas. Hati yang gembira adalah obat. Dan inilah alasan Daud kenapa diajar kepada kita, percayalah kepada Tuhan. Dia gembala kita, karena Dia yang dapat menyegarkan jiwa kita. Jiwa kita segar, tubuh kita ikut sehat. 5. Kenapa? Daud bilang begini, sebab Tuhanlah nakodaku. Ayat 3b, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekarang kita butuh kebenaran. Saat-saat ini kita butuh ketenangan, supaya tetap bisa mengalir di jalan yang benar. Kenapa? Karena sudah ada banyak orang yang tidak mampu lagi melihat jalan terbaik, sehingga mereka mulai mengambil tindakan sendiri menurut kekalutan pikirannya, dan itu akan berujung pada mencelakakan diri sendiri. Tuhan masih ada di tengah persoalan, percaya itu. Tuhan masih ada di tengah badai, percaya itu. Sehebat apapun persoalan, sehebat apapun badai yang mendera kita, Tuhan masih ada di situ. Karena itu carilah Dia dengan iman percayamu yang teguh, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan buka jalan pertolongan bagi kita. 6 yang terakhir dari Mazmur ini, kenapa kita harus percaya? Seperti Daud, mari kita katakan, sebab Tuhanlah yang melindungi dan membunuh lawan kita. Persoalan kita, Tuhan yang menghancurkannya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Engkau besertaku. Dengan apa? Gagangmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini kan gambaran apa namanya? Gembala kan gitu ya. Jadi gembala di tangan kirinya ada gada. Gada itu pernah nonton film itu apa namanya? Film India itu Hanuman kan gitu ya. Di tangan Hanuman ada palu kecil itu yang ujungnya bulat besar. Itu maksudnya apa? Untuk memukul. Jadi ketemu lawan memukul lah. Tapi di tangan kanannya ada juga tongkat. Tongkat itu ukurannya agak sedikit ramping dan agak sedikit panjang, lebih panjang dari gada itu, dan ujungnya itu melengkung. Maksudnya apa? Nah, biasanya begini. Jadi kalau domba-domba agak jauh dari gembalanya, kalau kejauhan dia giring, pakai lengkungan itunya, tongkatnya itu untuk dicari. Ataupun kalau ada binatang buas itu, dia ambil dengan caranya kaitkan di leher domba-domba itu, lalu dia peluk untuk bebas dari atau luput dari ancaman binatang buas. Ini gambaran yang menarik yang Daud kasih kepada kita di situasi yang sukar, yang sulit. Mari kita belajar percaya. Yesus bilang percaya saja, jangan takut, percaya saja. Mengapa? Karena Dia menyertai kita dengan galanya, Dia menyertai kita dengan tongkatnya. Dia kadang memang mengizinkan kita masuk persoalan, tapi tongkat pembelaannya itu tetap melekat pada kehidupan kita. Sekali waktu ketika Dia sudah melihat kita hopeless, menyerah, tongkat itu menyeret kita kembali, masuk dalam pelukannya, dan kita bebas. Kenapa? Karena gadanya sudah memukul semua persoalan yang kita alami. Amin ya? Amen. Ini yang luar biasa. Mari kita bangun imunitas kita untuk melahirkan, mari kita bangun iman kita untuk melahirkan imunitas yang baik. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan. Karena itu di atas segalanya. Apa bisa kita simpulkan dari sini?
Mari kita lihat kesimpulannya. Kita tidak dapat merubah dunia ini dengan segala persoalan yang sudah terjadi. Kita tidak dapat merubah semua masalah yang sudah terlanjur terjadi yang mencekam. Kejadian-kejadian saat ini terjadi, bahkan yang akan datang nanti kemudian, kita tidak akan mampu untuk merubah. Dia pasti akan datang. Seperti gelombang angin, dia pasti akan datang. Lalu bagaimana kita? Kesimpulan yang kedua, tapi kita hanya bisa menghadapinya. Kita hanya bisa menghadapi dengan mengalahkan. Kita mampu mengalahkannya. Apapun itu persoalannya, bukan saja masalah COVID, masalah makan minum sekarang jadi masalah besar. Masalah ancaman-ancaman kriminalitas juga menjadi masalah besar. Orang sekarang takut keluar rumah karena berbagai macam persoalan di luar kan gitu ya, termasuk begal dan lain sebagainya. Dan kita yang bisa menghadapi, karena kita nggak tahu begal ada di mana. Nah kalau nggak keluar nggak kerja kan gitu ya. Hanya karena takut begal kita nggak keluar untuk bekerja. Bagaimana mungkin kan gitu. Tapi kita jalan aja. Kita yakin kita keluar udah berdoa kan gitu ya. Kita yakin kita keluar udah berdoa dan ini kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa merubah dunia ini yang segala persoalan. Yang hanya bisa kita berbuat, kita hanya menghadapinya, tapi kita tahu kita mampu mengalahkannya. Asal apa? Asal dalam kita ada keberanian percaya. Orang bilang jangan ke situ Pak, di situ ada ancaman, di situ ada orang jahat. Tapi kita bilang kita punya Tuhan kan gitu ya. Kita punya gembala, kita punya gembala yang mampu mengalahkan orang jahat itu. Yang penting ada keberanian percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu gembala yang agung, yang mengatasi semua persoalan dan memberi kemenangan kepada kita. Ini menjadi catatan terakhir untuk minggu terakhir Juni ini. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam tahun kedua, tadi saya bilang kita tidak akan mampu untuk merubah dunia ini dengan segala kejahatan dan masalah yang terjadi, tapi kita yang bisa mampu dengan iman mengatasi semuanya itu. Apapun persoalan kita, jangan sampai kalah iman. Karena iman percaya itu, kata Yesus, yang menjadi modal utama bagi kita dan modal terpenting untuk mengatasi semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Amin ya.